Saya lanjutkan kuliah ini. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa salah satu metodologi penentuan struktur senyawa alam adalah pertama kita identifikasi kerangka dasar, kemudian lanjut pada identifikasi substituen atau gue samping, kemudian penempatan substituen pada kerangka dasar, dan terakhir dilanjutkan dengan penentuan stereokimia. Mari mulai dengan penentuan kerangka dasar dari flavonoid. Yang perlu diperhatikan pertama adalah kita harus mengenali ciri dari spektrum NMR senyawa flavonoid. Dan untuk itu kita perlu kembali ke kerangka dasar flavonoid itu sendiri. Umumnya senyawa flavonoid yang normal memiliki gugus hidroksi bebas di karbon nomor 5. Spektrum proton NMR senyawa flavonoid normal atau dengan keberadaan gugus hidroksi di C5 atau C2 aksen pada kelompok chalkon atau dihidrochalkon, itu bisa dikenali pada spektrum proton NMR. Sinyal ini ditandai dengan sinyal singlet pada sekitar 11 sampai 14 ppm. Sinyal ini muncul akibat ikatan hidrogen intramolekul dengan gugus keton di C4 atau keton chalkon dan dihidrochalkon, membentuk struktur cincin 6 yang stabil dan kita sebut sebagai gugus hidroksikelat. Sinyal ini tidak akan muncul pada kelompok turunan flavan karena tidak mengandung gugus keton. Berikut adalah contoh spektrum proton NMR flavonoid yang memperlihatkan adanya sinyal hidroksi, yaitu hidroksikelat di geseran kimia 12,17 ppm. Perlu diperhatikan bahwa ada kondisi di mana sinyal proton NMR gugus hidroksifenol kelat atau hidroksifenol lainnya bisa tidak muncul di spektrum proton. Dua kondisi itu adalah pertama, sampel diukur dalam pelarut metanol D4. Karena hidroksikelat hanya akan muncul apabila pengukuran sampel dalam pelarut kloroform, aseton D6 atau DMSO D6. Yang kedua, ciri sinyal hidroksikelat tidak akan muncul pada spektrum proton NMR apabila tidak ada gugus hidroksi di C5 atau C2 aksen pada kelompok chalkon dan hidrochalkon. Maksudnya gugus hidroksi di C5 ini termetilasi atau terakilasi. Namun juga perlu diperhatikan bahwa beberapa golongan senyawa aromatik selain flavonoid juga dapat memperlihatkan adanya sinyal singlet sekitar 11 sampai 14 ppm pada spektrum proton NMR. Contohnya golongan antraquinon, santon, turunan asitofenon, dan asam karboksilat atau ester aromatik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, ini adalah turunan santon dan ini antraquinon. Jadi bisa muncul sinyal kelat, hidroksikelat meskipun dia bukan golongan flavonoid. Nah, walaupun ciri tersebut cepat dapat dikenali pada spektrum proton NMR, keberadaan sinyal singlet di daerah tersebut itu tidak mutlak sebagai berasal dari golongan flavonoid seperti yang diungkapkan pada slide sebelumnya. Pada kasus-kasus seperti ini, identifikasi flavonoid dicari dari ciri yang lain, misalnya dari jumlah atom karbon kerangka flavonoid. Untuk flavonoid, karbonnya totalnya adalah 15. Jadi kita bisa lihat jumlah sinyal pada spektrum karbon NMR-nya. Flavonoid sederhana tentu sangat mudah untuk dikenali. Jumlah 15 sinyal karbon. Dari 15 karbon tersebut sekurang-kurangnya karena dia adalah C6, C3, C6, di mana 2 ini adalah karbon sp2 aromatik, jadi setidaknya dia punya 12 atom karbon sp2. Kelompok dari chalkon, flavon, kemudian flavonol. Nah, ketiga kelompok ini memperlihatkan
14 atom karbon sp2. Jadi 6, aromatiknya tambah 6 jadi 12 tambah 2. Jadinya 14. Ini juga 6, 6, ini 2. 14, 6, 6, ini 2, 14. Kemudian sementara itu kelompok dihidrochalkon, flavanon, kemudian dihidroflavodol. Nah, ketiga kelompok ini akan memperlihatkan sinyal-sinyal karbon yang bersesuaian untuk 12 atom CsP2. 1 sinyal karbonil dan 2 sinyal CsP3. 6, 6 jadi 12, 1 karbonil dan 2 karbon sp3. Untuk kelompok flavan 3-ol dan flavan, ini tidak memperlihatkan adanya sinyal karbonil dan sebagai gantinya adalah 3 sinyal sp3. Berikut contoh spektrum flavonoid. Ada 13 sinyal di sini kalau dihitung atau dilihat secara sekilas, tapi kita perhatikan ada 2 sinyal yang tingginya signifikan untuk daerah yang sama, yaitu 128,8 dan 126,1. Nah, kedua sinyal ini mewakili masing-masing 2 karbon sehingga kita dapatkan tambahan 2 karbon. Jadi 13 tambah 2 jadi 15 sinyal karbon. Oke, setelah dipastikan bahwa spektrum NMR berasal dari turunan flavonoid, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok flavonoid. Perbedaan kelompok atau kerangka dasar flavonoid terletak pada perbedaan struktur pada cincin C yang akan kita bahas di video berikutnya.